Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas atau mengulik-ngulik tentang abstrak ataupun seni abstrak. Nah, di sini juga ada Vikan. Hai Vikan. Halo. Aku mau tanya, abstrak itu apa sih? Kalau menurutku, abstrak itu sesuatu yang random atau tidak bisa dideskripsikan. Nah, biasanya abstrak itu ada saat kita tidak bisa mengungkapkan suatu perasaan atau ingin meluapkan sesuatu emosional, tapi kita gagal mengungkapkannya. Biasanya kita akan meluapkan kepada suatu benda ataupun barang. Begitu. Nah, kan beda lagi tuh tentang seni abstrak. Apakah kamu tahu juga tentang seni abstrak? Nah, kalau seni abstrak itu sendiri, seni abstrak itu merupakan seni kontemporer yang tidak terdapat pada dunia nyata. Akan tetapi menggunakan beragam warna serta bentuk dengan suatu cara yang non-referensional. Gitu ya. Kan ada sejarah-sejarah juga ya tentang kayak gitu. Sejarahnya itu gimana sih? Pada awalnya seni lukis atau aliran seni abstrak itu memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan bahasa, cara bertahan hidup hingga kepercayaan, merupakan beberapa aspek yang berpengaruh dalam perkembangan seni lukis, termasuk dalam aliran abstrak. Jadi begitu. Oh gitu ya, banyak juga ya. Ya, dan seni abstrak itu mempunyai ciri khas yang berbeda gitu dari seni-seni lainnya, seperti seni naturalisme, realisme, dan romantisme dan lain-lain. Nah, seni abstrak itu punya ciri khas tersendiri. Nah, yang pertama, bentuknya itu tidak bisa dikenali. Jadi kita kalau lihat itu mungkin kayak apa sih gitu ya. Oh iya. Jadi kayak kita lihat kayak apa sih, cuma coret-coretan aja, warna-warna gak jelas gitu. Nah, yang kedua, memiliki komposisi warna yang lebih pekat. Jadi kayak warna pada seni abstrak itu pekatnya itu kayak ya yang lebih jreng gitu loh, lebih daripada warna-warna yang biasanya. Nah, dan yang terakhir itu memiliki sisi lain dari sebuah lukisan. Begitu. Macam-macamnya abstrak itu juga banyak. Kamu tahu? Kalau di sini abstrak itu sebenarnya dikenalnya bukan macam-macam, tapi aliran. Nah, di seni abstrak itu kalau tidak salah ada dua aliran. Yang pertama kubistis, yang kedua non figuratif. Nah, kita juga mungkin kita kasih contoh ya. Yang pertama itu yang ada lukisan gunung yang namanya itu lukisan Gunung Emas karyanya Ahmad Sadali. Nah, lukisan Ahmad Sadali ini merupakan salah satu ungkapan yang mewakili pencapaian nilai religiusitasnya. Sebagai pelukis abstrak murni, Sadali memang telah lepas dari representasi bentuk-bentuk alam. Oh, berarti itu dia itu awalnya mungkin melukis alam ya, kan sudah lepas dari lukis-lukis alam. Namun demikian, dalam bahasa visual, semua bentuk yang dihadirkan seniman dapat dibaca dengan berbagai tingkatan penafsiran. Dalam usia peradaban yang ada, manusia telah terbangun bawah sadarnya oleh tanda-tanda yang secara universal bisa membangkitkan spirit tertentu. Warna-warna berat, noktah, dan lubang serta guratan-guratan pada bidang bisa mengingatkan pada citra, misteri arkaik, dan kefanaan. Berarti seni abstrak itu mempunyai arti yang dalam sebenarnya. Dalam banget ya kalau diulik-ulik itu. Ya, berarti bisa mengekspresikan. Nah, betul. Bukan hanya perasaan-perasaan yang masih hidup aja ya, Nah, mungkin betul. kehilangan seseorang atau ada yang meninggal, mungkin depresi gitu ya mungkin ya. Terus selanjutnya ada juga lukisan dari Ahmad Sadali yang namanya bongkah-bongkah horizontal. Nah, kalau dari namanya udah kelihatan nih, horizontal. Nah, di mana di karyanya itu seluruh karakteristik Sadali ditampilkan. Pertama, dari bentuk-bentuk geometris pada karya ini terdapat bentuk-bentuk persegi panjang. Berarti betul kan bentuknya persegi panjang. Kan? Warna-warna gelap favoritnya terdapat pada beberapa tempat. Pada background dengan warna dasar coklat tua yang kemudian digradasikan dengan warna coklat lain pada sisa. Oh, berarti Ahmad Sadali ini merupakan orang yang suka warna gelap. Nah, betul. Karena pada lukisannya menggunakan banyak sekali warna-warna gelap. Mungkin ciri khasnya dia itu pakai warna-warna gelap ya. Bisa jadi, karena banyak lukisannya yang menggunakan warna-warna gelap. Nah, Ahmad Sadali sendiri itu lahirnya pada tanggal 24 Juli 1924
di Garut, Jawa Barat. Nah, namun beliau sekarang sudah meninggal. Meninggalnya itu pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 19 September. Karya-karyanya dia sangat menginspirasi ya buat kita. Ya. Dan yang paling menarik adalah Ahmad Sadali itu adalah 12 bersaudara. Wah, banyak banget ya. Dia itu termasuk anak ketujuh. Dia tidak pernah mengalami kesulitan biaya menuntut ilmu. Karirnya dimulai itu sebagai staf pengajar di IB. Oh, Masya Allah. Kemudian menjadi sekretaris dan ketua jurusan seni rupa di ITB, dan akhirnya menjadi pembantu rektor di ITB. Wah, hebat banget ya dia, meskipun dia juga pelukis yang handal, dia juga yang latar belakangnya yang begitu sangat-sangat hebat. Betul sekali. Dan katanya dia ini adalah pelopor seni abstrak di Indonesia loh. Wah, hebat banget ya dia. Nah, salah satu karakteristik yang mencolok dari karya Sadali adalah pilihan bentuk geometris dan warna pada karyanya. Jadi pada lukisannya itu yang mencolok banget itu dari geometris dan pada warna-warnanya. Ciri khasnya dia tentang kayak bentuk-bentuk geometris gitu-gitu ya berarti? Iya, betul sekali. Nah, dalam setiap karya beliau itu selalu terdapat ke dalam tekstur pada karya ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan menggunakan pasir pada setiap persegi panjang. Oh, berarti pada lukisannya tidak cuma pakai warna ya? Iya, pakai pasir-pasir juga. Berarti ya. ada unsur-unsur pasirnya. Iya. Mungkin ditabur-tabur gitu nah, ya kali ya. Betul. Ada teksturnya di gambarnya. Nah, betul sekali. Gitu ya. Hebat-hebat ya orang-orang ini. Apa ada juga ya mungkin ya pelukis dari luar negeri yang mungkin dari pelukis abstrak gitu? Mungkin ada sih ya. Mungkin kita cari tahu aja kayaknya. Ya. BTW pelukis sama hasil-hasil karyanya dari luar negeri itu pasti banyak. Apakah kamu tahu juga sih? Mungkin kita cari dulu ya di internet kali ya. Ya, boleh, Kan boleh. sekarang kan udah zaman modern gitu kan. Kita searching dulu. Nah, ada nih. Ini termasuk lukisan termahal loh. Wah, Dengan harga 84,6 juta US dollar. ya ampun. Banyak banget ya. Mahal juga. Gila sih, dengan harga segitu mungkin kalau di Indonesia udah. Wah, banyak banget itu. Nah, lukisan ini dibuat oleh Jasper Johnson. Apa sih bacanya? Johnson. Oh, Nah, beliau ini lahir 15 Mei 1930 di Augusta, Georgia, Amerika Serikat. Nah, selain itu beliau juga banyak mendapat penghargaan loh. Beliau dianugerahi hadiah utama untuk lukisan pada artis Biennale Venesia ke-43. Wah, keren gak sih? keren banget itu. Dan nama lukisannya itu adalah Falstaff. Nah, ini terinspirasi ketika Jasper John sedang duduk di Cedar Tavern, sebuah bar favorit para seniman kala itu. Ia kemudian melihat sebuah spanduk balapan yang berjudul Falstaff. Ia lalu memutuskan untuk memberi nama lukisan abstrak yang baru dibuatnya dengan nama Falstaff atau awal yang salah. Oh, Gitu ya. berarti lukisannya itu namanya terinspirasi dari sebuah Sebuah- banner ya. Ya, betul banget. Berarti kalau kita misalnya mau bikin lukisan lihat banner aja. Ya, namanya. biar kita tahu ya. Iya. Jadi nggak perlu kayak mikir yang ribet-ribet Ya, gitu. nggak usah pusing-pusing, kita lihat banner aja udah bisa jadi judul lukisan. Nah, makanya. Nah, selain itu pada lukisannya ini itu bener-bener abstrak yang nggak ada wujudnya gitu loh nih. Kita lihat nih. Ya ampun. Tapi itu bagus juga nggak sih? Kayak Iya, warna jelas. kayak gabungan dari warna-warna Nah, gitu loh. Betul. Dan didominasi dengan warna merah. Iya nggak Betul, sih? iya, betul banget. Nah, lukisan abstrak ini terjual kalau di US dollar kan 86,4. Iya. Berarti kalau di kerupiahan itu sekitar 1,1 triliun rupiah. Ya ampun, banyak banget ya. Nah, kalau ngomongin abstrak nih kan biasanya itu kan tadi kan pada awalnya kan kayak membahas untuk perasaan nih ya. Nah, betul. Nah, mungkin ada nih ya kayak aduh patah cinta terus Aduh, patah akhirnya hati gitu patah ya. hati gitu terus
akhirnya pengen ngekspresiin Ya, gitu. Akhirnya mengekspresikan. biasanya kalau anak-anak muda gitu kalau muda buka buku, ambil pulpen terus gambar Iya, coret-coret buat betul. Kevin. Aduh emosi nih pengen apa gitu. Tapi ada juga yang pemikiran mereka itu kadang karena cinta akhirnya pengen melampiaskannya ke hal yang salah gitu. Ya, Pengen gambar tapi pakai darah. ya ampun. Masa tangannya mau disayat-sayat gitu kan. Nah jadi itu sebagai seorang seniman itu juga harus memperhatikan ke apa ya namanya, kayak keselarasan antara hati dengan tangan gitu loh. Betul banget. Jadi Nah. kita kalau patah hati nggak usah kayak sedih banget kita lampiaskan untuk gambar gitu. Nah iya, jadi kalau emang kayak sedih emang kalau ngelampiasin itu jangan ke hal-hal yang buruk Nah, gitu. betul banget. Kita bisa buat gambar, kita lukis aja, kita curahkan semuanya. Nah, betul. Biasanya kan kalau pakai kuas gitu, emang kalau pengen lebih mendalami lagi pakai tangan juga nggak apa-apa. Iya, Udah apa mau pakai langsung muka aja. sekalian diginiin nggak apa-apa udah. Biar isi hatinya terluapkan kepada gambaran itu. Nah betul sekali. Mungkin cukup segitu aja kali ya, Ya, untuk kali ini ya. kita mengulik-ulik dari abstrak ini ya. Iya. Terima kasih ya yang sudah melihat video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Dadah. Bye.